juga pada Pak Kemas Ari Panji, kepada kedua narasumber ini, terima kasih pada pagi ini dapat memberikan wejangan untuk sahabat cagar budaya dalam memberikan cerita tentang Kesultanan Muhammad Badarudin II yang diasingkan di Ternate. Dan kepada teman-teman sekalian, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini untuk mendengarkan cerita tentang Sultan Mahmud Badarudin, di mana bahwa kegiatan SCB ini sangat bermanfaat untuk kita sendiri orang Palembang mengetahui sejarah bagaimana Sultan Mahmud Badarudin diasingkan Ternate. Dan hal ini tidak banyak yang tahu mengapa Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate. Yang taunya hanya bahwa diasingkan oleh Belanda. Bagaimana kehidupan beliau di sana, kita juga minim ilmu ya, minim pengetahuan tentang itu. Baiklah, saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sangat bermanfaat, menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah sejarah pahlawan kita sendiri, yaitu Sultan Mahmud Badarudin. Demikianlah kata sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya tidak menampilkan video ya. Kebetulan saya juga sedang melakukan Zoom pertemuan orang tua dengan siswa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Evi. Dan saya juga mohon maaf teman-teman tidak menampilkan wajah saya karena saya sedang kurang fit. Sudah mandi tapi masih kelihatan berantakan, jadi mohon maaf. Oke, kita mulai aja. Mohon maaf teman-teman, dalam kegiatan SCB kami bagi sesinya ada dua, yaitu sesi paparan dan sesi tanya jawab. Jadi selama sesi paparan berlangsung, kami harap teman-teman tidak menyela dengan pertanyaan agar paparan yang disampaikan bisa sampai dengan utuh tanpa terpotong-potong agar tidak terjadi salah paham. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan pertanyaan dicatat di ruang chat. Nanti akan kami bacakan satu persatu ketika sesi tanya dimulai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mari kita ikuti paparan pertama dari Bapak Kemas Ari Panji. Pak Kemas Ari Panji, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Meski sebagai narasumber pengganti, ya, saya tetap menyambut gembira bahwa setidaknya pembuangan Sultan pengasingan ya, kalau saya lebih suka pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II ke Ternate ini sudah menjadi suatu hal yang diingat oleh kita semua, ya. Tentu kawan-kawan atau dulur-dulur sekalian, Sultan Mahmud Badarudin II ini adalah pahlawan nasional dari Sumatera Selatan atau Palembang, ya, yang merupakan salah satu dari dua pahlawan yang ada yang sudah diakui oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan presiden. Nah, ngomong-ngomong soal tentang pembuangan beliau atau pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II ini terkait dengan sejarah Kesultanan Palembang, di mana ketika Belanda ingin menguasai Palembang secara penuh, baik politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa, saya singkat ya, SMB 2 ini sampai akhir pembuangannya ke Ternate atau pengasingannya ke Ternate, dia tidak menandatangani surat pengakuan kalah atau kalah perang. Ya, jadi memang beliau ditangkap dan dibuang secara paksa. Nah, ini terjadi kalau di Palembang pada waktu itu 1821, pembuangan ini terjadi 4 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi dikenang di sini sebagai peristiwa 4 Syawal. Jadi peristiwa 4 Syawal ini adalah 4 hari setelah kita sholat Idul Fitri atau merayakan Lebaran keempat. Dan beliau saat ditangkap
itu dibuang, dinaikkan sebuah kapal itu bersama keluarga. Jadi ketika Sultan Muhammadudin II ini diasingkan atau dibuang itu tidak sendirian, tapi bersama keluarganya, beberapa keluarganya, anak dan istrinya dan kerabat-kerabat yang lain, sehingga full lah satu kapal itu. Dalam perjalanan Sultan Muhammadudin II ini tidak langsung ke Ternate, tapi mereka harus mampir dulu ke ibu kota pada waktu itu, dalam hal ini Batavia ya, sebagai pusat dari pemerintahan keseluruhan. Itu mampir dulu ke Batavia. Pertama tentu rombongan pemberangkatan ini melapor bahwa mereka akan melakukan ini. Nah, dalam laporannya mereka sudah membuat laporan, register segala macam, kemudian baru mereka melakukan perjalanan kembali ke Ternate. Jadi silau, tolong ditutupin ini. Nah, jadi itu ya. Jadi sorry agak gangguan dikit. Jadi setelah di Ternate, mereka nanti ditempatkan, pertama-tama mereka ditempatkan di Ternate itu di benteng ya. Ada istilah di sini, ada benteng. Kemudian mereka ditempatkan di sebuah kampung khusus nanti di Ternate. Makanya nanti sekarang kita kenal dengan Kampung Ternate atau Kampung Palembang di Ternate. Nah, Kampung Palembang di Ternate ini, kalau kita lihat bentuk fisiknya sekarang sudah tidak ada lagi. Saya beberapa tahun yang lalu ke sana, sudah menjadi sebuah perkantoran dan pertokoan. Tepatnya sudah jadi salah satu kantor bank Mandiri ya kalau nggak salah, kantor bank di Ternate. Namun kita masih memiliki sketsanya, bentuk perkampungannya. Bentuk perkampungannya ini disimpan, dan di situ jelas sekali di mana tempat sultan, di mana tempat anak dan istrinya, kemudian keluarga-keluarga yang lain, termasuk juga yang diasingkan di sana. Nah, kita ambil satu kesimpulan ya, bahwa Sultan Muhammad Badarudin II ini diasingkan atau dibuang karena dia tidak mau tunduk. Itu kata poinnya. Andai pada waktu itu dia mau tunduk dan menyerahkan kekuasaannya secara baik-baik atau menyerahkan dengan sukarela, maka mungkin dia tidak akan sampai dibuang. Namun karena dia lebih memilih untuk lebih baik dibuang daripada harus menyerahkan, makanya ini terjadi peristiwa ini, 1821 ini. Nah, ketika dia sudah dibuang, ternyata dia juga tetap dihormati sebagai seorang tokoh besar. Terbukti, di sana dia juga mendapat semacam uang pensiun lah ya. Jadi pemerintah Belanda itu tetap memberikan hak hidupnya sebagai penguasa Palembang dan diberikan hak hidup berupa sebuah pensiun lah seperti itu. Ya, namun uang pensiun ini tentu tidak cukup karena harus menghidupi 70-an orang yang harus dia hidupi di dalam kehidupan di Palembang, di Ternate seperti itu. Namun karena beliau ini adalah ulama dan umaro, juga al-hafiz, ya tentu kiprahnya di sana lebih banyak dia sebagai keagamaan. Bahkan dia sempat berteman dengan keluarga dari Sultan Ternate sehingga juga dianggap dari keluarga dalam menjadi penasehat secara non formal. Nah, tentu ini membanggakan kita bahwa seorang sultan, seorang pejuang kita mempertahankan prinsipnya ini luar biasa menurut saya. Ya, namun ya memang ada satu sisi yang lain, mungkin dia harus kehilangan jabatan, kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini suatu peristiwa yang memang perlu kita cermati ya. Jadi pembuangan SMB 2 ke Ternate ini adalah semacam apa ya? Kalau kita anggap ini adalah satu dari titik akhir dari Kesultanan Palembang. Nah, sejak saat itu Belanda mulai menguasai
Kesultanan Palembang, dan nanti secara resmi 1823 itu akan diambil alih oleh Belanda dan mulai dihapuskan sistem Kesultanan Palembang Darussalam ini. Nah, dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam ini membuat perubahan politik dari kesultanan menjadi sebuah kepresidenan. Tentu ini berbeda. Kalau kesultanan itu adalah kerajaan yang langsung diperintah oleh sultan dan keluarganya, kemudian berganti menjadi presidenan, itu diperintah oleh presiden, tentunya seorang presiden, Van Seppenhoven yang pertama pada waktu itu, beserta para perangkat-perangkatnya. Dalam pemerintahan pertama dari presidenan ini, nanti pihak Belanda, kolonial juga tetap memanfaatkan tokoh-tokoh lokal, terutama dari pihak keluarga untuk meredam supaya tidak terjadi gejolak. Maka diangkatlah salah satunya adalah menantu dari SMB 2 ini yang bernama Jayo Wikramo. Pangeran Jayo Wikramo menjadi Perdana Menteri yang pertama dan menjadi yang terakhir, karena tidak ada nanti setelahnya tidak ada Perdana Menteri yang lain. Ya, ini tentu ada kisah tersendiri nanti kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Kita kembali ke peristiwa awal. Jadi pembuangan SMB 2 ini itu ya menggunakan kapal laut, dan tentu perjalanan cukup panjang. Ya, tidak seperti sekarang kita bayangkan hanya bisa sampai beberapa hari misalnya. Nah, ini perjalanannya memakan butuh waktu yang sangat panjang. Ya, tadi sudah saya sebutkan rute perjalanan dari Palembang ke Batavia, dari Batavia terus ke Indonesia Timur, sampailah nanti ke Maluku atau ke Ternate. Sesampai di Ternate, dia ditempatkan di benteng Fort Oranye. Kemudian selama di sana dia diberikan semacam uang pensiun sebagai sultan. Itu kebijakan Belanda aja ya, sekitar 8.000 gulden lah per bulannya. Tapi 8.000 gulden ini untuk sultan membiayai hidup anak dan istri dan keluarganya sebanyak-banyak itu yang ikut dibuang. Sementara itu tentu tidak cukup. Nah, selanjutnya nanti setelah di benteng, baru nanti beberapa lama kemudian baru dia diberikan sebuah perkampungan khusus. Itulah yang saya sebut dengan Kampung Palembang. Dan ketika kami ke sana, kampung ini sudah tidak ada lagi, sudah menjadi potokan. Ini menjadi suatu hal yang sangat miris ya. Sayang sekali. Kenapa ini bisa sampai hancur, sampai bisa hilang ya. Kita ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah setempat, juga oknum-oknum tertentu lah yang ini sehingga hilang. Kalau ini seandainya masih ada, ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Ada sebuah perkampungan disebut dengan Kampung Palembang, ya, dan di situ pernah ditempatkan seorang pahlawan nasional tinggal di situ, dan kita hanya bisa lihat sisa petanya saja, sisa pemetaan dari sketsa dari di mana tokoh-tokoh itu ditempatkan, dan itu disimpan di Palembang. Naskahnya masih ada, ya, pernah saya juga tuliskan itu tentang Dena Perkampungan Palembang di Ternate. Ini luar biasa. Kalaupun nanti ini mau dikaji juga sangat baik, ya, seperti itu. Kemudian mungkin itu saja. Selama perannya di sana mungkin Sultan Muhammad Badarudin II lebih banyak dia membantu dari Kesultanan Ternate, ya. Jadi dia diminta untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya. Dia berteman dengan keluarga Sultan Ternate dan diterima sebagai keluarga besar di sana, dan dia diberikan tempat yang khusus lah. Memang menempatkan beliau ini tidak sembarangan karena beliau ini memang orang yang banyak ilmunya. Tadi sudah saya sebutkan sebagai umaro juga sebagai ulama. Artinya dia sebagai pemimpin dan juga sebagai tokoh agama. Di samping dia juga adalah al-hafiz. Jadi memang keilmuannya dipakai di sana. Dan dia menjadi penasihat dari Sultan Ternate pada waktu itu. Ini suatu hal yang luar biasa, hubungan yang baik. Dan sampai sekarang kita mengenal Palembang Ternate adalah sebuah kota kembar, kota yang punya kesamaan sejarah, ya. Jadi ini mungkin bisa kita lanjutkan dalam kajian-kajian lainnya. Banyak hal yang bisa kita angkat tentang
tentang pengasingan dari SMB 2 ke sana itu, ke Ternate. Jadi luar biasa ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kisah dari bagaimana beliau ini dibuang. Tentu kalau perlu naskah-naskahnya nanti bisa kita kaji bersama-sama tentang Kampung Palembang, tentang siapa-siapa yang dibuang di sana. Itu misalnya saya pernah baca seperti ini. Di antara dari tokoh-tokoh yang dibuang di sana itu sampai sekarang yang menyisakan hanya makamnya saja misalnya. Dan juga beberapa catatan-catatan yang disimpan oleh pihak keluarga. Nah, tentu kalau untuk kuburan atau makamnya itu masih terjaga sampai sekarang di pemakaman Islam di Ternate. Sultan bersama istrinya, kemudian bersama guru dan bersama putra mahkota Sultan Ahmad Najamuddin ya, Pangeran Ratu, kemudian juga bersama keluarga-keluarga yang lain. Ini satu hal yang luar biasa. Ya memang awalnya juga tidak terawat ya, awalnya juga tidak terurus. Kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berinisiatif atas kerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun gubah, dan kemudian ini diteruskan oleh zuriat dan sebagainya untuk merawatnya. Ya, kita tetap bersyukur ini masih ada, juga tidak hilang. Kita khawatir juga kalau ini tidak cepat diselamatkan akan hilang seperti itu ya. Karena kadang-kadang kesadaran sejarah itu tidak muncul ketika kalau tidak kita yang menjaganya seperti itu. Banyak sekali sebenarnya cagar budaya yang hilang yang terkait sejarah-sejarah kita. Jadi mungkin kita lah sebagai generasi penerus sekarang ini yang untuk menjaga supaya ada kelangsungan sejarah dari masa lalu ke masa kini dan juga akan ke masa yang akan datang. Jadi mungkin teman-teman atau dulur-dulur sekalian yang ada di Zoom meeting ini, ya mari kita sama-sama menjaga ini. Kajian harus kita tingkatkan, kajian-kajian harus kita tingkatkan karena memang banyak sekali naskah-naskah yang bisa kita angkat. Banyak para ahli yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan kajian-kajiannya dan menjadikan referensi. Sayang sekali kalau ini tidak diangkat. Ya, itu saja mungkin, dan seperti kata Robi bahwa hari ini tepat adalah 200 tahun pembuangan SMB 2, tepatnya tanggal 3 Juli 1821, dan hari ini adalah 3 Juli kemarin ya, 3 Juli 2021. Jadi hari ini sudah hari ke 200 tahun lebih 1 hari seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bung Robi. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dan nanti kita bisa tanya jawab untuk sebagai pengantar. Sementara untuk di Ternate sendiri kan akan terjadi diaspora nanti di sana ya. Yang dimaksud dengan diaspora adalah penyebaran dari keturunan atau zuriat dari SMB 2 ini sendiri. Nah, untuk diaspora mungkin dari kawan-kawan dari Ternate yang bisa menjelaskan. Namun akan saya hantarkan saja sedikit bahwa seluruh anak cucu dari SMB 2 ini yang hadir di sana itu terpecah nanti setelahnya, setelah Kampung Palembang ini sudah tidak ada lagi, menyebar ke berbagai wilayah yang ada di Ternate. Oh ya, saya ingin sampaikan satu lagi, mumpung saya ingat. Jadi orang Palembang yang ada di Ternate itu ada 2 kategori. Ya, ada 2 kategori. Yang pertama, mereka yang ikut dalam pembuangan. Ya, mereka yang ikut dalam pembuangan. Yang kedua, mereka yang datang gelombang berikutnya yang bukan ikut dalam pembuangan. Jadi ada 2 kategori orang-orang yang ada di Ternate. Nah, mereka yang ikut dalam pembuangan ini sebagai dampak dari kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda. Ya, mereka ditangkap, dibuang dalam bentuk rombongan. Ada beberapa kali ya seperti itu. Nah, ada mereka yang memang datang ke Ternate, orang Palembang yang bukan ikut dalam pembuangan. Nah, ini secara garis besarnya seperti itu. Nah, mereka yang datang tidak dalam rombongan pembuangan itu banyak kategori lagi
Misalnya ada mereka yang datang ke Ternate karena pekerjaan misalnya. Ya. Ada juga mereka yang datang ke Ternate karena tugas misalnya. Tugas negara misalnya sebagai pejabat dan lain sebagainya. Ada juga yang sebagai pekerjaan misalnya dia berdagang dan lain sebagainya. Atau juga ada yang sebagai jalur lain misalnya pernikahan dan lain sebagainya. Jadi ada dua kelompok ini. Itu perlu diingat. Jadi orang-orang Palembang yang ada di Ternate itu ada dua kategori. Satu, mereka yang memang dibuang oleh Belanda sebagai kebijakan politik Belanda yang sejak zaman Sultan Muhammad Badarudin II dan generasi-generasi berikutnya yang memang dibuang oleh Belanda karena diasingkan. Yang kedua adalah mereka yang datang karena tugas-tugas tertentu yang tidak ikut dalam pembuangan. Jadi kategorinya bisa sebagai dia pejabat, sebagai pegawai, PNS, mungkin juga pedagang dan sebagainya. Jadi dua kategori ini. Jadi bisa dilihat, oh ini diasporanya. Nah, sesampainya di Maluku Utara, ya mereka ini terpencar biar. Ada yang di Bacan, ada yang di Ternate, Tidore, dan lain sebagainya lah di kepulauan-kepulauan Maluku Utara ini. Namun tetap kita mengakui mereka sebagai saudara kita yang terpisah jauh, ya, apapun bentuknya. Nah, kemudian juga kalau untuk yang kategori kedua tadi, itu bisa saja orang Palembang, tapi yang memang bukan Palembang yang punya gelar, misalnya seperti itu, artinya yang punya bangso ya, yang punya gelar durian. Tapi bisa saja orang Sumatera Selatan yang berasal dari Palembang yang ditugaskan di sana. Nah, tidak apa-apa, ini adalah bentuk dari diaspora penyebaran dari masyarakat Sumatera Selatan atau Palembang khususnya yang ada di Ternate. Jadi kawan-kawan yang mungkin yang hari ini sempat mendengarkan, ya itulah faktanya seperti itu, bahwa ada dua kategori orang-orang Palembang yang ada Ternate itu, ya ada dua kategori itu. Apakah dia yang ikut dalam rombongan pembuangan dan terus beranak pinak atau beranak cucu di sana sampai di sana, atau mereka yang ditugaskan atau datang di selain dari rombongan yang dibuangkan ini. Nah, kalau yang itu biasanya ada tugas-tugas tertentu seperti itu tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Menariknya bahwa diaspora atau penyebaran dari orang Palembang yang ada di Ternate ini, ya tentu awalnya dari pembuangan SMB 2 ini. Ya. Ternate ini ada suatu tempat yang sangat jauh kalau kita hubungkan dengan Palembang di sini. Ya, sekarang saja kalau kita naik pesawat juga jauh terasanya. Ya, apalagi kita bayangkan dahulu naik kapal di atas perahu, terus berbulan-bulan harus menggunakan perjalanan laut dan baru sampai ke sana. Jadi satu hal yang memang bukan mudah. Dan kenapa SMB 2 dipilih di tempat yang jauh, ya tujuan Belanda supaya tidak kembali lagi ke Palembang. Dan ini pernah terjadi ketika SMB 2 ketika melakukan perlawanan dengan kolonial, dia mundur ke daerah pedalaman, ke daerah Musirawas, ke Bailangu, ya, dan dia bisa kembali lagi ke Palembang, dan itu melakukan serangan balik seperti itu. Artinya ini yang ditakutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi teknik orang Belanda dulu, kalau membuang seorang tokoh atau sultan dan lain sebagainya, dia akan buang sejauh-jauhnya dari tempat tinggal. Kayak kita nih, seperti SMB 2 nih. Dari Palembang dibuang sampai ke Indonesia Timur sana. Dipilihlah Ternate misalnya. Jadi dengan tujuan ya supaya tidak kembali lagi. Nah, setelah SMB 2 ini wafat, perlu dicatat juga, setelah SMB 2 ini wafat, ada beberapa rombongan keluarga anak cucunya yang kembali ke Palembang. Ya, setelah wafat, ada yang kembali ke Palembang. Namun ketika kembali ke Palembang, diketahui oleh pemerintahan Belanda, dikejar lagi, ditangkap lagi, dan dibuang lagi. Bahkan pembuangan berikutnya mungkin di tempat yang lain. Bahkan ada yang lari. Jadi memang pada situasi pada waktu itu, pemerintah Belanda atau kolonial tidak menginginkan bahwa Sultan Muhammad Badarudin II ini kembali ke Palembang. Makanya dipilih tempat yang jauh. Terpilihlah Ternate. Dan ini terjadi setelah 10 prediksi dari pemerintah kolonial ini menganggap bahwa akan ada yang kembali, itu benar-benar terjadi. 10 tahun setelah SMB 2 wafat, ada beberapa rombongan-rombongan dari keluarga, anak cucu dari SMB 2 ini kembali. Ya, kembali ke Palembang.
Dan itu pun nanti diintai dan dikejar lagi dan ditangkap juga. Yang tidak tertangkap biasanya sudah melarikan diri, tapi kalau yang tidak sempat melarikan diri akan ditangkap dan akan dilakukan pembuangan lagi. Makanya nanti ada beberapa kali pembuangan terkait dengan SMB 2 ini. Ada pembuangan pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak memberikan slide hari ini atau memberikan kertas kerja karena memang diminta mengganti, dan saya memang baru sampai, baru pulang, baru sampai pagi ini tadi, jadi memang tidak berkesempatan. Nanti kalau ada waktu nanti saya sempatkan untuk menyusulkan atau nanti dibagikan aja tulisan-tulisan yang sebelumnya. Itu saja Bung Robi, terima kasih atas kesempatannya. Senang saya bisa bertemu kawan-kawan, dulu-dulu sekalian yang hadir pada hari ini. Intinya mari kita mengenang SMB 2 ini sebagai seorang tokoh yang harus kita ingat. Karena perjuangannya memang mengorbankan banyak hal, sehingga dia juga diangkat menjadi pahlawan nasional, dan terpenting kita kirimkan Fatihah untuk beliau pada hari ini, tepat 200 tahun. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Wa ila khususan arwahi Sultan Mahmud Badaruddin II. Al-Fatihah. Baik, itu saja mungkin Bang Robi. Saya kembalikan untuk Bang Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali. Dan izin Pak Kemas, nanti beberapa tulisan lama Pak Kemas kami bagikan ke boleh. teman-teman yang bertanya ya. Iya. Terutama yang soal layout tempat tinggal kampung Palembang. Ya, boleh. Oke, terima kasih Pak Kemas. Ya. Teman-teman yang ingin mendapatkan file tersebut boleh japri saya atau ngobrol di grup WA yang sudah kami sediakan ya. Oke, terima kasih Pak Kemas atas paparannya yang menarik sekali. Saking menariknya sampai narasumber kedua yang di Ternate japri saya. Ingin minta kontaknya Pak Kemas, nanti saya izin bagikan Pak ya. Siap. Oke, sekarang giliran Bang Maulana Ibrahim dari Ternate Heritage Society dan Universitas Khairun. Silakan Bang Maulana. Cek. Ya. Suara saya jelas? Jelas. Bajunya. Assalamualaikum Pak Kemas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat dari Ternate. Ya. Subajo, kita di Ternate bilang salam andalan itu Subajo, memberi hormat kepada tuanku. Jo itu tuanku atau yang dipertuan agung. Ya. Suba itu hormat dengan posisi tangan seperti ini, Subajo. Jadi Subajo. Kita menghormati orang dengan gaya seperti Subajo. Ya. Balasannya juga Subajo. Terima kasih Pak Kemas atas informasi yang sangat menarik bagi kami, dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan sahabat cagar budaya Palembang dan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang. Sudah diberi kesempatan kami untuk ikut dalam acara ini. Sebenarnya kehadiran kami di sini ikut berbagi dari apa yang kita tahu di Ternate saja. Karena tentu saja yang di Palembang lebih banyak informasinya, termasuk data-data dari Pak Kemas tadi. Saya izin sempat mengutip beberapa gambar dari tulisan Pak Kemas yang sudah ditranslate oleh mahasiswa. Sejarahnya luar biasa, sudah digambarkan ulang sketsanya, nanti saya izin menampilkan di sini. Baik, saya mulai aja ya, karena waktunya diberi waktu 20 menit, mudah-mudahan cukup. Saya izin share screen. Silakan Mas, Bang. Sudah muncul ya? Ada Bang. Cek, apakah sudah muncul layar saya, screen-nya? Sudah Bang. Oke. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya Maulana Ibrahim. Sehari-hari di Universitas Khairun, program studi arsitektur. Banyak melakukan penelitian, tapi masih sedikit sekali terkait dengan Palembang. Jadi kali ini sebenarnya kami lebih banyak ingin berbagi sedikit
biar insya Allah dapat banyak dari yang hadir di sini, yaitu tentang Kampung Palembang di Ternate. Kami juga terlibat di organisasi pelestarian pusaka di Ternate, namanya Ternate Heritage Society, yang berdiri sejak 2007-2008. Alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak melakukan kegiatan, salah satunya adalah jelajah pusaka, atau jalan-jalan belajar sejarah langsung ke objeknya, termasuk ke Kampung Palembang yang cuman tinggal bekas-bekas yang tidak ada sama sekali, bahkan nanti kita lihat seperti apa peninggalannya. Hari ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang Kampung Palembang di Ternate. Saya sengaja pasang layar ini, gambar ini di awal, biar teman-teman yang belum pernah ke Ternate ada gambarannya, bahwa Ternate itu hanya satu titik kecil banget di antara provinsi dan kepulauan yang sangat luas ini, hampir sepertiga Indonesia nih kita, di wilayah timur. Kalau kita jumlah sama Papua, jadilah kita hampir separuh Indonesia. Dengan warna biru yang begitu tebal, itulah Kepulauan Maluku. Nama kita sebenarnya Kepulauan Maluku secara umum, dan sekarang dibagi menjadi 2 provinsi, yaitu Maluku Utara, ada di atas tentu saja bagian utara, dan Maluku bagian selatan sebenarnya, tapi namanya tetap Provinsi Maluku, yang ibu kotanya di Ambon. Kadang-kadang masih banyak orang yang masih bingung nih Maluku Utara dan seterusnya. Jadi kita udah pisah secara administratif, tetapi karakter kepulauan dan seterusnya adalah sama, masyarakat kepulauan dengan berbagai macam karakteristiknya. Sebelum ke kampungnya, kita harus kenal Ternate dulu dong, tentu saja ya, karena kalau langsung cerita kampung tanpa mengenal tuan rumahnya kan. Halo Bang Maulana. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada gangguan sambungan. Tapi ini gambarnya masih muncul di sini. Mohon ditunggu sebentar. Sinyal sepertinya. Bang Maulana ini adalah arsitek, pengajar di Universitas Khairun, dan juga penggiat cagar budaya sejak 2007 bersama Ternate Heritage Society. Pernah beberapa kali mengunjungi Kampung Palembang yang memang menurut beliau sudah menjadi perkantoran seperti yang Pak Pemas bilang tadi juga. Nah ini terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir, baik dari Palembang maupun dari Ternate dan dari kota-kota lain di Indonesia. Ada Pak Kunto dari Jakarta, kalau nggak salah. Pak RM Doni dari Jogja. Terima kasih sudah datang. Mbak Terry dari Jakarta. Lama nggak muncul. Pak Zul dari Jakarta, terima kasih juga. Kita masih menanti sambungan dengan Bang Maulana.
Halo Bang Maulana. Halo Bang Maulana. Oh, masuk kembali bergabung bersama kita Bang Maulana ini. Kita benar ini kayaknya. Mohon maaf teman-teman semua. Halo, halo. Oke, Bang Maulana. Iya, mohon maaf tadi saya break azan. Di sini udah masuk waktu sholat duhur. Silakan Terus lanjut. tahu-tahu udah keluar dia. Nah, sekarang saya masuk lagi ya. Silakan Bang. Siap. Dipencet-pencet dulu. Iya. Bisa lihat layarnya? Bisa Bang. Ya, saya lanjut ceritanya ya. Mohon maaf terpotong sedikit. Nah, ini versi singkatnya asal-muasal Ternate dari pulau menjadi permukiman seperti tadi sudah dijelaskan di pengantar. Jadi kenapa cerita ini penting? Biar tahu bagaimana kedudukan kampung Palembang yang ada di Ternate itu. Jadi jauh sebelum kedatangan Sultan Mahmud Baduruddin II, Ternate sudah berkembang menjadi kota pelabuhan pesisir pulau. Jauh ya, kalau dari sejarah kesultanannya itu baru mulai tahun 1200-an. Tapi kalau kita baca tradisi lisannya tuh sudah mulai abad pertama Hijriyah malah. Jadi bisa kebayang ya, 100 tahun sesudah Islam disebar oleh Nabi Muhammad, Ternate sudah ada peradaban, sudah ada perkembangan Islam di Ternate. Menurut versi tradisi lisan yang kita temui dari orang-orang tua di sini. Jadi Islam langsung masuk, disebar langsung ke Ternate. Nah, penyebaran dan ceritanya panjang dan lebar, kita tidak bahas itu, kita langsung menuju ke kampung-kampung tuanya. Jadi dari puncak gunung berpindah ke pesisir, sehingga muncullah perintah Tarano Ate ke bawah untuk mengatur, mengait, atau menata kehidupan yang lebih baik. Itulah muncul Ternate. Jadi orang Ternate menyebut kampung atau kota atau pulaunya itu Tarnate. Kemudian di Indonesia kan menjadi Ternate. Nah, ini dia perkembangan kotanya. Awalnya ibu kota yang ada di gunung, kemudian berpindah ke pesisir bagian selatan, kemudian sekarang di ibu kota yang paling akhir ada di pesisir timur. Di timur pulau inilah tempat kampung Palembang itu berada. Namun, perlu kita jelaskan dulu, atau ceritalah. Ini kan bukan kuliah sebenarnya, ini cuma sharing aja ya. Jadi saya mau cerita-cerita aja santai ini. Sebelum ada kampung Palembang, kota pulau ini sudah sangat berkembang, terbukti dari kampung-kampung yang sudah ada di zaman VOC. Ini peta kita gambar ulang dari peta VOC tahun 1780. Daerah yang betul-betul memisahkan mana wilayah kesultanan, mana wilayah VOC. VOC hadir di sini sebagai sahabat tentu saja dalam tanda kutip dengan Kesultanan Ternate, karena ada perjanjian dagang dengan peperangan militer terhadap Spanyol dan seterusnya. Panjang juga itu kisahnya, bisa jadi satu episode sendiri. Nah, yang mau kita telusuri adalah bagaimana kehadiran Kampung Palembang di tengah kota yang sudah sangat padat ini, pesisirnya ya. Kalau dilihat di tengah ini, gunung dan perkebunan, cengkeh dan pala semuanya. Tapi kalau lihat pesisir yang bulat sebelah kanan ini, isinya seperti ini. Sudah sangat padat waktu itu di tahun 1780, di mana Benteng Oranye di huruf H itu sudah menjadi pusat kota kolonialnya, sementara Kedaton atau Istana Sultannya ada di A ini, adalah pusat ibu kota kesultanannya. Jadi sudah banyak elemen-elemen kotanya yang muncul di sini, termasuk perkampungan. Nah, di tahun 1780 sudah ada Kampung Makassar dan Kampung Cina. Ya, Kampung Makassarnya ada persis di sebelah utara Benteng Oranye atau di huruf G ini, dengan jalan dan blok yang sudah sangat rapi sekali, karena ini disusun atau dibangun periode VOC. Jadi VOC terlibat betul pembangunan Kampung Makassar ini. Kenapa demikian? Karena ada cerita yang tertulis. Jadi di tahun 1680 kan VOC-nya baru masuk Ternate 1606. Nah, dia minta dagang nih ceritanya. Oke,
kita mau bantu kalian Kesultanan Ternate melawan Spanyol. Yang penting kita dikasih lahan untuk mendirikan pos dulu lah, biar kita saling membantu. Oleh Sultan Ternate diizinkan. Tapi banyak orang yang nggak tahu cerita versi yang lebih detailnya lagi, bahwa ternyata ketika VOC datang 1606 itu belum ada sultan yang definitif. Jadi sultan sebelumnya kan mangkat, belum diganti secara seremonial, belum dilantik sultan yang baru. Jadi masih ada putra yang siap menjadi sultan. 1606 itu kita punya Sultan Muzaffar namanya. Muzaffar pertama kalau dalam kategori sejarah, karena ada lagi Sultan Muzaffar kedua yang meninggal sekitar 6 atau 7 tahun lalu di Ternate, Sultan ke-48. Sultan yang ketika VOC datang, Sultan Muzaffar ini usianya masih belia, jadi sekitar 15-16 tahun lah. Dia belum dilantik malah sebagai sultan, sehingga perjanjian VOC itu dibuat dengan pengurus kesultanan dengan mengatasnamakan sultan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita pakai sistem, kalau lebih detail legalitasnya masih bisa dipertanyakan lah. Nah, sehingga VOC mendapat lahan sebesar ini di huruf H ini untuk mendirikan benteng Oranye. Nah, inilah lokasi benteng Oranye yang tadi dicerita pakai Mas, tempat pembuangan Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi 1821 Sultan Mahmud Badarudin II bersama keluarganya komplit diasingkan dalam tanda kutip, dibuang ya, dipenjarakan lah di dalam benteng ini, di huruf H ini. Ini peta tahun 1780. Kenapa ini penting dan menarik? Karena dia menjadi embrio pusat kota Ternate yang saat ini. Saya kembali ke cerita tadi. Kenapa kok ada kampung Makassar di utaranya benteng? Karena 1680 atau bahkan 1606 sebelum kedatangan orang-orang VOC ini, pesisir ini sudah ramai, sudah ada pedagang dari Melayu, dari Cina, keturunan Gujarat, dan seterusnya untuk berdagang rempah-rempah. Jadi pulau ini perlu dipahami sebagai satu-satunya pelabuhan utama rempah-rempah sebelum kedatangan VOC. Saingannya cuma satu di sebelah. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang satu-satunya sih. Ada dua pelabuhan utama, Ternate dan Tidore. Ya, Tidore bekerja sama dengan Spanyol, sementara Ternate bekerja sama dengan Portugis di masa awal kedatangan orang Eropa. Tapi jauh sebelum itu, mereka sudah berdagang dengan orang-orang Melayu. Jadi orang Melayu ini sebagai penghubung produk rempah komoditinya itu cengkeh dan pala, dibawa sampai ke Semenanjung Malaka, kemudian berdaganglah besar itu kirim sampai ke Venesia, jauh sebelum munculnya kerajaan Ottoman dan seterusnya itu. Pusat dagang rempahnya ada di Venice, di Venesia. Sehingga kita adalah penghasilnya, dibawa langsung sampai ke Eropa melalui bantuan pedagang-pedagang Melayu. Ada yang beberapa yang mengatakan pedagang-pedagang Cina, tapi kita belum dapat bukti pedagang Cina langsung mengambil dari Ternate, tapi yang paling bukti kuat adalah pedagang-pedagang Melayu. Kenapa? Karena pesisir timur ini sudah dihuni oleh orang-orang Melayu. Jadi ketika VOC datang 1606 dan dia mau minta lahan untuk bikin pos dagang, dia meminta kepada Kesultanan Ternate, saya dikasih lahan yang strategis dong. Jadi dia milih sendiri di sini. Huruf H ini adalah awalnya adalah perkampungan orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu adalah orang-orang yang berdatang dari Semenanjung Malaka, Singapura, Malaysia, Riau, Kepulauan, dan sekitarnya. Dan VOC itu kayak nyerobos masuk gitu. Masuk dia di tengah-tengah kampung yang sudah ramai, langsung bikin benteng sebesar itu. Jadi itulah strategi politik spasial kita sebut di arsitektur, bagaimana menguasai perdagangan, langsung dengan show force, kekuatan ditunjukkan, dan ujung-ujungnya adalah monopoli. Jadi terbukti ketika VOC masuk sudah ada orang Makassar, orang Melayu, dan pedagang-pedagang lainnya, Cina dan keturunan Arab. Tapi ketika dia masuk paksa, terjadi pergolakan. Di tahun 1680, Sultan Ternate protes dan melakukan pergolakan. Rencananya mau perang melawan VOC, tapi sudah dicegah, sultannya ditangkap, dibuang ke Batavia. Jadi kalau Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang dibuang ke Ternate, Sultan Ternate tahun 1680, Muhammad Nurul Islam, yang kemudian dikasih label Kaichil Sibori Amsterdam. Jadi anak-anak sekarang baca sejarah taunya nama sultannya Sultan Amsterdam. Padahal dia itu dikasih label oleh si VOC-nya, kasihan nih sultan. Dibuang ke Batavia, digantikan namanya Kaichil Sibori Amsterdam. Nama aslinya ditutup-tutupi. Strategi VOC seperti itu. Jadi ketika dia dibuang 1680 ke Batavia, yang membantu dia pergerakan melawan VOC adalah orang-orang Makassar yang paling banyak. Orang Makassar dan Melayu. Sehingga ketika dia dibuang, orang Makassar dan Melayu ditangkap, dikelompokkan di sebuah kampung kecil sekali di huruf G ini dengan blok dan jalan yang sudah sangat teratur. Itulah kenapa kampung Makassar itu betul-betul bentukan VOC yang ada di
Ternate, sebelah utara. Kenapa posisinya sebelah utara? Karena dia nanti jadi penghubung antara ibu kota VOC dengan ibu kota kesultanan di huruf A, B, C, D, E, F di atas. Inilah kompleks Kesultanan Ternate lengkap dari Kedaton, sumber airnya, pelabuhan yang di C, kemudian D itu masjid besarnya, E makam, F masjid besar, D itu gerbang. Jadi gerbang itu searah lurus ketemu Kampung Makassar dan Benteng Oranye. Nah, kita lihat di sisi selatannya. Di tahun 1780, sisi selatan Benteng Oranye ini ditempatkanlah orang-orang Cina. Sehingga orang Ternate menyebutnya Kampung Cina. Kemudian dibangun gereja Belanda waktu itu di huruf K. Di sini belum muncul Kampung Arab dan seterusnya. Karena komunitasnya masih terlalu sedikit, tinggalnya masih berbaur. Di tahun 1780 oleh VOC. Inilah cikal bakal kampung-kampung yang latar belakang etnis begitu kuat dan berbeda dengan bahasa masing-masing. Jadi teman-teman bisa membayangkan 1780 sudah ada kota kosmopolitan di pesisir timur pantai yang kecil sekali, yang dikuasai VOC dan bertetangga dengan ibu kota lokal Kesultanan Ternate yang ada di utaranya. Nah, ini beberapa image yang menceritakan bagaimana kota ini tumbuh dan berkembang. Mulai dari pesisir selatan, ini pengaruh Portugis dan Spanyol, dan jadi kota benteng. Kemudian isinya permukimannya seperti ini, di pulaunya. Tapi hari ini kita tidak bahas ini, kita lebih bahas yang pesisir timur. Ini kota sebelum timur loh, di selatan sudah begini hebat kotanya nih. Kemudian pindah ke timur 1606, jadilah seperti ini. Inilah kota pesisir 1606 mulai dibangun. Gambar sebelah kiri adalah gambar tahun 1680. Ibu kota Ternate di pesisir timur ditandai dengan hadirnya Benteng Oranye dan kampung-kampung berdasarkan etnis tadi. Ini dia kalau kita perbesar. Nah, yang dipagari keliling itulah ada Benteng Oranye. Jadi bentengnya juga dipagari, bagian belakangnya dikasih pembatas. Sebelah kiri benteng itu adalah selatan. Jadi kiri adalah selatan, kanan adalah utara. Sebelah selatan atau sebelah kiri di gambar sketsa ini adalah orang-orang Cina yang dikumpulkan. Kenapa orang Cina dipagari lagi ceritanya? Kan tidak memberontak. Mereka memang tidak memberontak, tapi pedagang-pedagang Cina waktu itu hebat sekali perdagangannya di laut. Gesit lah istilahnya. Mereka bisa mengambil cengkeh dan rempah di pulau-pulau lainnya. Jadi Ternate kan pelabuhan utamanya. Tapi yang tumbuh cengkeh kan tidak hanya di Ternate. Ada Pulau Tidore, Pulau Moti, dan Pulau Makeang. Nah, pedagang Cina ini begitu gesit keluar masuk pulau, bersembunyi di teluk, di selat, sehingga sulit dikelola oleh VOC yang mau memonopoli perdagangan. Jadi istilahnya pedagang-pedagang Cina ini bisa langsung menjual keluar, ekspor langsung, tanpa melalui VOC. Nah, ketika diketahui oleh VOC, mereka ditangkaplah dalam tanda kutip, dikumpulkan dalam satu square gini, dalam satu perkampungan disebut Kampung Cina. Inilah Kampung Cina 1680, sketsanya. Persis bertetangga dengan Benteng Oranye, dikasih pagar lagi. Lucu ya, jadi sudah ada benteng, terus ada pagar keliling, di dalamnya ada Kampung Cina. Sementara Kampung Makassar ada di sini, di utara, sudah mulai berbaur dengan wilayah ibu kota kesultanan, ada bangunan yang tinggi-tinggi, itulah masjid kesultanan. Di depan inilah pelabuhan dagangnya, VOC, 1680. Ini juga image tahun 1700, tidak jauh berbeda ya, pelabuhannya masih ada, dinding bentengnya sudah sangat kokoh, tambah diperbarui lagi dan seterusnya. Kampung Cinanya ada di sebelah kiri atau selatan, Kampung Makassar dan ibu kota kesultanan ada di sebelah kanan atau sebelah utara. Dan banyak kapal berseliweran di depan dan parkir, berlabuh istilahnya, berlabuh. Kalau di darat kan parkir lah istilahnya. Sudah sangat ramai pelabuhan Ternate di waktu itu, di zaman VOC, karena dia adalah komoditi utama cengkeh. Perlu kita perhatikan betul-betul, karena gara-gara ada cengkeh, terjadilah penjajahan VOC, berkembang jadilah Hindia Belanda, dan diakui oleh PBB sebagai negara Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia itulah negara yang wilayah yang dijajah oleh Belanda yang disebut Hindia Belanda. Hindia Belanda itu bermula dari kekuasaan VOC. Kekuasaan VOC itu awalnya ada di sini, di dalam Benteng Oranye ini, 1606. Sebelum ada Ambon, sempat mampir sebentar, dan ke Batavia. Jadi sebelum Jan Peterson Koen bangun Batavia, di sini pusat kekuasaannya. 1606 sampai 1613 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih 11 tahun ibu kota VOC itu ada di dalam Benteng Oranye di pesisir timur, bertetangga dengan kampung-kampung multi etnis tadi. Itulah kenapa di Ternate saat ini banyak sekali warisan pusaka atau warisan budaya yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Bukan hanya benteng ya, ada makam, ada pekuburan, ada natural heritage-nya, ada danau, ada pesisir, ada terumbu karang, ada gereja, ada kelenteng, banyak sekali berhamburan di seluruh pulau yang menjadi warisan budaya
baik bendawi atau tangible maupun intangible. Salah satu yang kita masih kuat menjaga tradisi adalah ritual Kololikie Motengolo, atau kita biasa melakukan keliling pulau lewat jalur laut, karena ada juga jalur darat, dipimpin oleh Sultan Ternate untuk menghormati dan ziarah makam leluhur, sekaligus untuk bagian dari mitigasi bencana. Jadi ini pulau gunung api aktif. Inilah strategi mitigasi bencana oleh Kesultanan Ternate lewat ritual, pembacaan doa, ziarah leluhur, dan seterusnya. Multi tujuan dalam satu paket kegiatan yang sangat luar biasa yang kita lakukan setiap tahun. Bahkan pandemi pun masih tetap dilakukan dengan protokol yang ketat, tidak melibatkan banyak orang. Dan inilah kampung-kampung tua tadi yang kami coba gambar ulang. Paling atas sendiri warna orange adalah ibu kota Kesultanan, kemudian berikutnya warna pinknya, kalau di sini kelihatan agak ungu, itulah Kampung Makassar, kita mapping ke Google Earth yang sekarang 2020. Jadi ini kondisi Ternate tahun 2020. Kita coba petakan kampung-kampung tua yang tahun 1700-an tadi. Kemudian kita tambahkan posisi Kampung Palembang. Nah, disinilah posisi Kampung Palembang sudah mulai muncul sesudah abad ke-19 ya, 1800, sesudah 1821 ketika Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate. Di mana ke Kampung Palembang? Ternyata munculnya di sini dia, di warna kuning ini. Dia berada sesudah Kampung Cina dan Kampung Tengah. Jadi Tengah itu tengah, bahasa Melayu Ternate bilangnya Tengah, karena Kampung Tengah itu terjepit ya, kampung yang berada di tengah-tengah antara Kampung Cina dan Kampung Palembang. Kemudian sesudah Kampung Palembang ada satu kampung lagi yang nggak muncul di peta ini, itu Kampung Sarani, atau komunitas orang-orang Nasrani yang tinggal di Ternate, yang pribumi maupun yang sudah orang lokal yang sudah menikah dengan orang Belanda, mereka disediakan satu kampung sendiri. Jadi pembagian kampung multi etnis ini terjadi di mana-mana ya, tidak hanya di Ternate sejak periode VOC, muncul juga di Makassar, muncul di Banten, muncul di Cirebon, muncul di Batavia tentu saja, dan kota-kota pesisir pantai utara yang punya pelabuhan utama. Karena kita terhubung semua. Itulah kenapa jalur rempah digiatkan kembali, karena kota-kota ini terhubung gara-gara ada komoditi rempah yang menghubungkan satu sama lain. Nah, titik terjauh di timur adalah kota ini. Kota Ternate sebagai produsen rempah utama di saat itu, kejayaannya itu cengkeh dan pala. Di sinilah posisi Kampung Palembang, sangat strategis ya, dia ditempatkan di sini. Kok bisa ada di sini? Ya, menurut sejarah kan Sultan dibuang ke dalam benteng, ini bentengnya. Nah, sesudah beberapa peristiwa yang detailnya kita belum tahu paham, yaitu apakah Sultannya diminta keluar oleh Sultan Ternate atau diizinkan keluar oleh VOC. Jadi kita belum, dalam hal ini kami belum punya catatan detail kenapa Sultan Mahmud Badarudin II tadinya di dalam benteng Oranye, kemudian bisa keluar dan bikin kampung sendiri. Menurut cerita rakyat atau tradisi lisan di Ternate, ketika kita tanya-tanya ke orang tua-tua, mereka menceritakan bahwa karena Sultan Ternate yang menyediakan lahan. Jadi karena posisinya sama-sama Sultan nih, kan pasti merasa juga kan, waduh ini ada Sultan dari negeri seberang kok dipenjara di dalam benteng. Jadi Sultan Ternate mengambil posisi untuk negosiasi lah istilahnya, sehingga Sultan Mahmud Badarudin II mendapat tempat spesial di luar benteng, tidak dipenjarakan tapi dimukimkan. Istilahnya zaman sekarang itu apa ya? Tahanan kota. Kalau ini mungkin seperti tahanan pulau lah. Jadi dia tidak keluar pulau, tapi dia hanya tinggal di dalam kota. Jadi hidup berbaur dengan masyarakat seperti sudah Pak Kemas jelaskan tadi. Sudah mulai berbaur sampai ke aspek sosial budaya. Nanti kita ulas sedikit. Inilah Kampung Palembang. Kalau orang penasaran bentukannya seperti apa, nah saya sengaja masukkan beberapa foto kegiatannya teman-teman Ternate Heritage. Jadi yang tersisa memang tidak ada sama sekali ya. Hanya ada satu jalan, nama Jalan Ukila. Sebelah kirinya ada bank. Dan di situ dipercaya lokasi perkampungan Palembang ke barat sampai ke perempatan jalan yang besar itu. Jadi ini adalah sisa-sisanya, itu toko-toko, rumah-rumah toko yang saat ini sudah berbaur, sudah kepemilikan sudah bukan orang Cina semata lagi, tapi ada orang dari Sumatera lainnya yang juga terlibat aktif dalam perdagangan di pusat kota Ternate. Area ini menjadi pusat, itulah kenapa kita petakan di Google Earth yang 2021 ini biar kelihatannya. Yang kotak-kotak yang banyak adalah bangunan semua isinya. Jadi kampung ini benar-benar berada di tengah-tengah kota dengan kampung Cina yang warna merah yang cukup besar mendominasi, yang sekarang menjadi orang-orang keturunan Cina. Kemudian kampung tengah atau orang-orang keturunan Arab, Hadrami masih ada di sini, warna biru, dan warna kuning inilah Kampung Palembang. Semua sangat dekat dari Benteng Oranye. Jadi kalau kita bikin jelajah pusaka Ternate, jelajah kota tuanya ini, jalan kaki kita keliling, dekat banget ini kok. Hanya sekitar 500 meter
dinding ujung Benteng Oranye paling selatan ke Kampung Tengahnya, kemudian sekitar tambah lagi 100-200 meter ke Kampung Palembang. Bisa dijelajahi dalam waktu 2 jam nih, kampung-kampung tuanya nih. Ya sambil jalan pagi lah. Biasanya acara-acara kayak ini buat sambil jalan pagi, belajar sejarah langsung di tempatnya, keliling kota tuanya sambil olahraga. Nah, ini yang saya ambil dari Pak Kemas tadi. Seperti apa sih isi kampungnya? Sayangnya gambarnya nggak terlalu jelas ya, karena sudah dokumen yang sangat tua sekali tadi. Di jurnalnya Pak Kemas tadi saya ambil. Kemudian naskah ini digambar ulang oleh tim kajian aksara kuno dan Melayu, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah Palembang. Nah, mereka praktik dengan naskah kuno ini digambarkan kembali. Jadinya seperti ini. Nah, inilah ilustrasi Kampung Palembang di Ternate, sangat komplit sekali isinya. Mulai dari rumah sultannya, rumah pejabat-pejabat. Jadi ini betul kata Pak Kemas tadi, Kesultanan Palembang itu betul-betul dihabisi oleh VOC zaman itu, dimatikan total, karena semuanya ada di sini. Semua penerus generasi Kesultanan Palembang itu ada dalam satu kampung ini dan tinggalnya di Ternate. Sultannya sendiri selama kurang lebih 30 tahun menetap di Ternate, di kampung. Dari dalam Benteng Oranye ke Kampung Palembang. Kemudian apa yang terjadi dengan anak keturunannya? Tadi sudah disinggung oleh Pak Kemas. Sesudah sultannya meninggal, ada beberapa kali periode sejarah, salah satunya adalah mereka mulai berbaur dan menyebar di seluruh Kepulauan Maluku bagian utara. Tadi betul disebutkan ya, ada yang ke Bacan, di Kesultanan Bacan, kemudian ada ke beberapa daratan Halmahera, ada yang berprofesi sebagai pedagang, dan seterusnya. Nah, jadi sudah mulai menyebar keturunan dari Kesultanan. Tapi ada beberapa yang keturunan dekat seperti anak cucu dan seterusnya. Kalau wafat, maka akan dimakamkan di dalam makam Kompleks Pemakaman Sultan Mahmud Badarudin II yang ada di Kompleks Pekuburan Islam Ternate. Jadi ini adalah Kompleks Pekuburan Islam Ternate yang sudah ada sejak tahun 1700-an kalau nggak salah, di peta tadi sudah mulai muncul. Ini sebuah tanah wakaf yang diberikan oleh orang keturunan Cina. Tanah ini dijadikan wilayah pekuburan Islam, khusus umat Islam di Ternate. Dan ketika Sultan Mahmud Badarudin II wafat, 1851 kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, beliau dimakamkan di sini. Jadi kalau foto di atas itu adalah yang berpagar kuning tua itu, itulah kompleks pemakamannya, dikelilingi Halo Bang Maulana. Oke. Nah, ini warna makamnya warna khas Kesultanan Palembang Darussalam ya, Pak Kemas ya? Ini warna baru, Bi. Warna baru ya? Warna baru, udah berapa kali ganti cat. Oh, ganti cat udah. Iya, udah ada berapa kali renovasi sedikit, kemudian ini yang terakhir yang ini. Ini beberapa kali dia udah ganti. Mungkin karena memang terinspirasi, oh warna Kesultanan ini kuning hijau nih. Oke. Iya. Warna kesultanannya memang kuning hijau, Pak. Iya, kita identik ke sana warnanya. Kok malah sama dengan di sini ya? Keraton Jogja kan juga kuning sama hijau muda. Malah ada satu lagi warna yang belum ini adalah merah manggis. Oh, sih, ya. Jadi kita biasanya kuning hijau, kalau merah manggis biasanya merah manggis dengan emas, kuning emas. Ya, kuningnya kuning emas kayaknya ya. Ya. Menarik. Ya, Pak. Sambil nunggu Pak Maulana. Silakan Pak Kemas. Ya. Jadi bahwa perkuburan ini kalau yang awalnya tidak seperti ini, tidak ada gubah, juga tidak ada pagar gitu ya. Jadi awalnya hanya kosong saja seperti di atas, dan kemudian direhab oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dana anggaran provinsi, kemudian membangun ini. Kemudian kita kerjasamakan dengan Pemprov di Maluku Utara untuk melakukan perawatan dan zuriat yang ada di sana. Dan sekarang juga masih banyak zuriat-zuriat yang terlibat, yang peduli gitu kan. Salah satu mungkin pengecatan ini pengecatan baru yang saya ingat ini dari salah satu zuriat C. Rahman Padli, jabat inisiatif untuk Nazar yang mengecat ini.
Iya, tentu izin dari pihak sana ya. Artinya kita melihat bahwa sudah banyak muncul kepedulian dari masyarakat, terutama Wong Palembang, Wong Sumatera Selatan, bahwa inilah bentuk wujudnya. Jadi mungkin salah satu peringatan 200 tahun ini adalah bentuk peduli kita. Ya, kalaupun nanti kita lakukan sekarang dan berharap nanti di tahun-tahun mendatang pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengasingan dari Sultan Mahmud Badarudin II ini. Jadi minimal kita sudah menginisiasi bahwa memperingati pembuangan atau pengasingan SMB 2 sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan dari Sumatera Selatan ini penting. Apalagi ini sudah momennya 200 tahun. Bahkan tadi saya baca di chat ada yang bilang ini seru nih kalau Napak Tilas ke sana. Saya jawab saja sebenarnya harusnya ada nih momen Napak Tilas ini ke 200 tahun. Cuman ya karena biaya yang cukup besar, karena untuk satu orang berangkat ke sana itu sangat besar ya. Sangat besar, mungkin bisa menghabiskan uang sampai 8 sampai 10 juta nih kalau sekali berangkat itu. Jadi sangat luar biasa, tapi nggak tahu kalau ada solusi lain Bung Robi. Mungkin ada subsidi dari SCB misalnya kan untuk berangkat. Halo. Ya silakan. Sorry. Tadi katanya terputus ya? Iya. Waduh, terputus. sayang sekali. Mohon maaf sinyal. Saya Silakan, lanjut Bang. lagi atau gimana nih? Silakan Pak. Lanjut. Boleh tanya Pak Ari? Tunggu sebentar Pak. Mbak, kita lanjut ke Oke. Bang Maulana dulu. Diketik dulu pertanyaan di chat, boleh? Silakan ya. Silakan. Teman-teman yang mau tanya-tanya boleh diketik kok. Insya Allah nggak semua akan kita jawab. Mohon maaf ya atas keterbatasannya. Ini udah muncul belum ya? Belum. Sudah. Cek. Sudah ya? Ya. Tadi sampai mana ya? Tadi saya padahal ngobrol sampai selesai. Tadi sampai sketsa. Kampung Palembang sketsa. Oh, sampai sketsa. Sampai Izin Pak ya, gambarnya sketsanya. itu kok gambar makam. Ya, oke. Oh, sampai gambar makam. Gambar makam. Siap. Slide 12, slide 12. Slide 12 ya, ini slide 12 ya. Slide, Lanjut ya. slide 12. Ini slide 12 ya. Tadi sampai sini ya. Ya. Yep. Ya, inilah kondisi saat ini makam Sultan Mahmud Badarudin II. Dia berada tidak dibangun makam sendiri, tapi dia berada di dalam kompleks pekuburan Islam. Jadi kompleks pekuburan Islam itu sudah ada sejak abad ke-17 awal, atau 17 atau 18 ya, sekitar itu, tahun 1700-an lah. Sudah ada kompleks ini, yaitu tanah yang sangat luas, yang dikuasai oleh orang Cina, kemudian diwakafkan ketika mereka jadi Muslim, mereka wakafkan ke Kesultanan, dijadikan pekuburan Islam. Sebagian tanah diwakafkan menjadi pekuburan Cina dan Kristen atau pekuburan Belanda. Itu adalah hasil wakaf dari orang Cina Muslim yang ada di Ternate waktu itu. Dan makam Sultan Mahmud Badarudin II ini berada di dalam tanah wakaf itu. Jadi tanah wakaf itu dikelola oleh yayasan. Saat ini dikelola oleh yayasan Sigi Cim. Nah, ini pengaruh kesultanan juga. Jadi orang Cina Muslim itu wilayah itu dikuasai oleh bertetangga dengan Masjid Sigi Cim. Salah satu masjid tua di Ternate, sehingga tanah seluas ini adalah tata kelolanya adalah di Yayasan Masjid Sigi Cim. Ada dulu namanya Masjid An-Nur yang terletak di Kampung Makassar. Nah, bertetangga kan dengan Benteng Oranye. Jadi di utaranya Benteng Oranye itu ada Masjid An-Nur, nama aslinya Sigi Cim. Nah, yayasan masjid inilah yang mengelola tanah makam yang seluas ini, yang di dalamnya ada makam Sultan Mahmud Badarudin II. Yuk kita masuk ke dalam makam ini. Gerbangnya, foto bawah ini adalah gerbang, pintu masuknya. Di depan sudah ada petunjuk dan cerita singkat tentang Sultan Mahmud Badarudin II. Foto dan prasastinya juga sudah ditampilkan di depan. Jadi orang bisa ziarah, silakan masuk aja karena ada petugasnya yang jaga. Petugas jaganya tuh honorer ya. Jadi waktu kami wawancari petugas jaganya tuh kadang-kadang gajinya 3 bulan sekali baru diterima dan seterusnya. Ya mudah-mudahan saat ini sudah berbeda, kondisinya sudah jadi lebih baik lah. Dan turun-temurun petugas jaganya dari dulu sampai sekarang di keluarga yang sama. Nah, ketika kita masuk ke dalam, kita ketemu makam seperti ini. Jadi di dalamnya ada sebuah bangunan kecil beratap kubah. Di dalam sinilah dimakamkan Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin II yang lahir di Palembang pada tanggal 1 Rajab 1181 Hijriah atau 1767 Masehi. Kemudian naik tahta Palembang Darussalam pada tanggal 4 April 1803.
dimakzulkan ke Ternate pada bulan Juli 1821 atau 200 tahun yang lalu. Beliau wafat di Ternate pada tanggal 14 Syafar 1269 bertepatan dengan tanggal 26 November 1852. Pahlawan yang mulia yang sangat berjasa dan sangat luar biasa ini, ketika kita pelajari kisahnya, mengakhirkan hidupnya di Ternate beserta istri dan keluarga tercintanya. Istri beliau, jasadnya dimakamkan di sisi kanan makam beliau, yaitu Yang Mulia Ratu Ulu Nyimas Zubaidah binti Kemas Haji Muhammad Alim. Sementara di sisi kiri dari makam Yang Mulia Sultan Palembang ini adalah guru agamanya, itu Al-Habib Umar bin Muhammad As-Sagaf. Jadi ini adalah Habib yang keturunan dari Arab yang datang juga untuk menyiarkan Islam di Ternate. Penting untuk diketahui bahwa di Kesultanan Ternate punya jabatan-jabatan yang dipisahkan secara strata kepemerintahan dan keagamaan. Kita punya bobato akhirat atau orang yang mengurus kehidupan sesudah mati atau akhirat. Dan kita punya Hilang lagi. Aduh, maaf teman-teman semua, sepertinya gangguan sinyalnya terjadi lagi. Mungkin kita mulai aja sesi tanya jawabnya. Silahkan teman-teman yang hendak bertanya, pertanyaan bisa diajukan langsung kepada Pak Kemas atau Bang Maulana. Ya, silahkan. Bu Yanti tadi kayaknya mau nanya, Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum. Singapura. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Pak. Ya. Ya, salam kenal Bu. Ya, saya mau tanya itu yang makam Sultan Mahmud Badarudin dari kota Ternate itu berapa jam dari tempat yang dituju? Oke, Pak Kemas mungkin silahkan yang pernah ke Dari mana, sana. Bi? Dari mana, Bi? Dari kota Ternate-nya sendiri ke makam Sultan Mahmud Badarudinnya berapa lama, Pak? Oh, enggak begitu jauh tuh. Paling 20 Enggak jauh menit, ya? ya 20 menit sampai 30 menit lah. Muter-muter. Memang jalannya kan dia banyak jalan satu arah, jadi dia muter-muter seperti itu. Di 20 menit udah nyampe. Kalau visitor masuk dalam sana bayar tiket ya Pak Ari? Kalau kemarin waktu 2010 nggak bayar tiket. Tapi kalau ke makam nggak ada bayar tiket, tapi mungkin silakan saja kalau memang mau memberikan semacam ala kadarnya seperti itu kan. Ya. Bagus ya, bagus sejarah Palembang tadi. Ya. Terima kasih, itu aja saya tanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang hendak bertanya selanjutnya. Boleh nggak kami nimbrung ya? Enggak. Silakan Pak Adil. Silakan Pak. Mas Robi. Boleh ya? Boleh Silakan, Pak. Pak. Silakan. Saya nggak berani nolak, Pak. Takut kualat ya. Diskusi yang terputus. Betulan ya, saya beberapa saat yang lalu itu diberi kesempatan berkunjung Ternate. Belum ada dua. Saya sempat ke Ternate. Kalau ada waktu kosong ziarah ke sini, ziarah ke Adil, maaf suaranya Pak putus-putus, Pak. Kadang pagi, kadang siang. Peran beliau ini ketika berada. Jaringan saya kayaknya jelek kali ya. Putus-putus ya, Pak Robi ya? Halo? Sekarang udah mendingan, Sekarang Pak. udah. Pak. Udah mendingan ya? Minggu atau 2 minggu lebih yang lalu saya sempat berkunjung ke Ternate ini. Lalu kemudian kalau ada waktu kosong saya memang sempatkan untuk beberapa kali ziarah ke makam Sultan. Saya merasa bahwa momen untuk berkunjung ke sini kan cukup langka ya. Tadi kata Pak Ari itu membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu.
Nah, karena sangat penting di Ternate ini, saya lebih memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke makam ini. Saya melihat begini kesan saya yang terakhir ya, termasuk ke Kampung Palembang. Tadi saya berkunjung ke situ, kota-kota tua Ternate itu sebetulnya kalau pagi, saya senang pagi itu. Bisa maraton saja, dekat dari hotel yang kami tempati, tidak terlalu jauh ya. Dan maraton saja, lari-lari kecil pagi itu sudah bisa mengelilingi kota-kota ini. Dan menurut saya, kota tua ini ya, dan menurut saya ini penting ini. Penting untuk menjembatani Melayu-Melayu Nusantara ya, yang selama ini image-nya kalau bicara Melayu itu kan ada 4 itu ya, dari segi kewilayahan kan yang disebut dengan Melayu itu image kita selalu orang-orang yang tinggal di Semenanjung ya, tanah Semenanjung. Nah kalau ke Ternate ini atau ke Tidore misalnya, kita akan melihat oh ternyata memang Melayu itu luas sekali gitu ya, apalagi diaspora Melayunya. Nah melihat ini di hari kita mendapatkan apa ya, kesan begini, minim informasi terutama apa peran sultan, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber gitu. Nah karena dia minim informasi, menurut saya memang perlu ada apa ya, action dalam bentuk akademik supaya nanti peran Sultan ini, terutama Sultan Mahmud Badarudin II ketika pasca di Ternate itu menjadi utuh, mendapatkan informasi yang utuh, apatah lagi beliau ini sebagai pahlawan nasional. Maka ketika kami bincang-bincang dengan Bu Rektor yang juga ikut di acara kami itu, kami memiliki apa ya, tadi ada tawaran ide gitu ya, sambil menunggu Pak Maulana belum terkonek. Ada tawaran ide, nanti kita akan coba mereformulasi lah Halo. kondisi Saya real. sudah masuk gitu lagi ya, sorry. Alhamdulillah. Silakan dulu. Kami diskusi. Tadi udah selesai. Silakan lanjut Pak. aja Pak, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu Pak, nggak apa-apa. Kami Tadi punya saya nggak tahu saya keinginan. terputus di mana, jadi lanjut aja. Iya. Tadi slide 12 Pak Maulana. Sambil ini Wah, ya, berarti... sambil mungkin share screen ya. Saya coba teruskan gitu ya. Iya. Lalu kemudian masuk gerbang, masuk makam. Waduh, berarti jauh juga ya. Siap. Makam. Kita ada bincang-bincang Rektor UIN Ternate bersama R1-nya waktu kemarin itu. Kenapa tidak kita lakukan untuk melengkapi informasi ini seperti joint research gitu ya, dari riset bersama antara UIN kita di UIN Palembang dengan YN Ternate, dan sepertinya sudah ada semacam kesepakatan gitu ya, supaya nanti kita bisa menjelaskan secara utuh gitu dari berbagai macam perspektif ya, mungkin juga perspektif dakwah gitu ya, perspektif sosial budaya, kemudian juga mungkin pendidikan dan lain-lain. Kita coba kalkulasi dulu apa-apa yang bisa kita lakukan, apakah bisa dimulai tahun ini atau tahun depan. Tetapi kemudian Bu Rektor kami ini menawarkan kalau bisa mulai tahun sekarang, jangan tahun depan. Ini peran-peran yang mungkin bisa kita lakukan, tapi perspektif nanti pendekatannya UIN Raden Patah dan YN Ternate, mungkin peran dakwahnya ya. Yang tadi itu bahwa beliau sebetulnya di sana tidak dipenjara di benteng, tetapi dia tinggal di perkampungan bersama-sama dengan masyarakat. Ini menarik untuk kita ulas kembali begitu, supaya nanti betul-betul ada data lengkap sehingga nanti informasinya menjadi utuh, bukan hanya buat kita masyarakat Sumatera Selatan atau juga masyarakat Ternate, tetapi juga pentingnya untuk perkembangan, kalau dalam kita nyebutnya itu perkembangan Islam secara menyeluruh, kalau dipotret dari pintu masuk Palembang. Tadi kan misalnya teman Jogja, saya lihat kok sama dengan Jogja, motifnya, warnanya gitu ya. Nah kalau kita lihat di makam itu memang itu ada kesamaan dengan pintu gerbangnya BKB ya, Benteng Kuto Besak yang ada di Palembang. Persis agak mirip bentuknya itu, dan itu memang keratonnya beliau, keratonnya SMB II. Kalau warnanya kok sama dengan Mataram, betul. Saya yakin dan percaya kalau kita lihat sejarahnya memang Kesultanan Palembang itu kan awal mulanya kan di bawah Kesultanan Demak, lalu kemudian Pajang, lalu kemudian setengah Mataram. Nah di tengah Mataram inilah ketika hubungan lalu kemudian sucikan kesultanannya sebagai Kesultanan Islam. Nah sejak itu
berubah, kita menjadi tengah masa Mataram, kita berdiri sebagai kesultanan sendiri, dan ini menurut bisa menjadi menarik ya. Namun demikian kami persilahkan dulu kepada yang punya hajat ini Pak Sultan, Pak Maulana Ibrahim, silakan dulu ya Pak moderator. Makasih. Makasih Pak Muhammad Adil.